Salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kita saat ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran membaca pertemuan 4 oleh saya, Antonis Alam Caksono, tentunya bersama rekan saya juga, Yanoris Biasera, tentang bagaimana lebih dalam memahami strategi pembelajaran membaca. Dan dalam kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan, tentunya capaiannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan strategi apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca. Untuk bisa lebih memahami lagi, tentunya kita akan mulai dari pengertian, kemudian manfaat, dan juga tujuan membaca itu apa ya. Nah, mari kita mulai. Pengertian membaca yaitu adalah aktivitas untuk melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Tentu saja, di sini membaca merupakan salah satu keterampilan literasi yang sangat vital sekali. Karena apa? Di sini adalah keterampilan literasi membaca dan menulis merupakan sebuah literasi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Karena dalam setiap kesempatan apapun, saudara, ketika kita berinteraksi maupun dalam kehidupan sehari-hari, pasti tidak lepas dari kemampuan membaca ini. Kira-kira apa ya manfaat dari membaca? Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika membaca. Yang pertama, yaitu mengurangi kecemasan. Artinya, ketika kita membaca, fokus dan pikiran kita itu teralihkan untuk topik yang sedang kita baca atau kita sedang dalami. Sehingga dari sana, daripada kita memikirkan untuk khawatir dan juga tidak fokus, bahkan eh, berpikiran lain, tapi dengan membaca topik tertentu yang kita sukai, hal itu dapat menekan dan juga mengurangi rasa cemas dalam diri kita. Yang kedua, membuat otak itu lebih berkembang. Artinya apa, saudara? Dalam membaca, tentunya terjadi sebuah pertukaran informasi yang terjadi dalam otak kita, sehingga otak kita itu menjadi lebih kreatif dari sebelumnya. Yang terakhir tentunya adalah meningkatkan pengetahuan. Hal ini pasti kita dapatkan setelah kita membaca topik tertentu, saudara. Misalkan ketika kita nanti mau terjun ke sekolah dasar, tentunya kita dibekali oleh beberapa mata kuliah atau topik tentang psikologis peserta didik, di mana di sana itu topiknya bagaimana kita bisa menghadapi, memahami perkembangan karakteristik mereka sebelum kita terjun dan mengenal mereka lebih dalam lagi. Itu kita sudah diberikan bekal pengetahuan untuk menghadapi anak-anak itu saat nanti kita ditujukan eh, ke sekolah. Nah, tentunya hal itu juga menambah pengetahuan kita tentang anak-anak yang akan kita nanti ajar. Tujuan membaca, saudara, yaitu memperoleh fakta, ide, dan mengetahui ilmu dan menyimpulkan apa saja yang kita sudah baca. Artinya dalam tujuan membaca ini kita dapat banyak sekali manfaat, terutama dalam proses berpikir, dalam pola pikir kita itu bisa bertambah dan juga bisa memperkaya pengetahuan kita hanya dari membaca. Tentunya hal ini tidak bisa lepas dari kebiasaan kita memilih bacaan yang sesuai dengan topik yang akan dalami, saudara. Untuk itu, lebih dalamnya ada salah satu tipe membaca yang perlu dikuasai oleh para mahasiswa. Contohnya seperti ini, saudara, membaca intensif, di mana untuk meningkatkan kecakapan literasi ini,
kita perlu membaca intensif dari beberapa tahapan, terutama tahapan prabaca, ketika baca, dan setelah baca. Membaca intensif di sini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan dalam pemahaman bahan bacaan yang baik. Untuk prabaca, tentunya kita melihat dulu secara sekilas topik atau buku yang mau kita baca, dan ketika baca, kita memilih topik yang sudah kita pilih untuk kita baca lebih lanjut. Kemudian setelah membaca, tentunya kita dapat merefleksikan apa saja yang sudah kita dapat dari buku yang sudah kita baca. Tentunya untuk membaca intensif ini juga ditunjang dengan beberapa strategi. Apa saja strategi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah strategi memprediksi bacaan. Cara gampangnya adalah sebelum kita membaca, kita bisa melihat dari gambar sampulnya, ilustrasi isinya, dan juga subjudul yang hendak kita mau baca, saudara. Sehingga dari sini kita bisa membuat dan menghubungkan pengetahuan yang kita miliki untuk bisa lebih terperinci dalam memahami sebuah topik tertentu. Sehingga dari situ, tanpa kita langsung membaca pun, kita sudah tahu topik apa yang hendak kita mau baca tersebut. Strategi yang selanjutnya adalah strategi gambar dengan keterangan. Strategi ini tentunya banyak digunakan untuk siswa di kelas rendah, saudara. Karena apa? Untuk menarik minat membaca mereka, karena gambar dan ilustrasi itu ditambahkan dengan deskripsi untuk menambah keterangan dari bacaan yang hendak mereka baca. Hal ini juga digunakan untuk menarik minat mereka untuk bisa memperdalam lagi, membuat mereka suka dan juga lebih tertarik lagi tentang bacaan yang sedang mereka baca. Strategi terakhir adalah kosakata, di mana kita bisa menambahkan dalam tabel, list tabel kata-kata sulit atau kata-kata baru yang kita dapatkan ketika kita membaca. Harapannya apa? Dari kosakata baru tersebut, kita bisa lebih memahami tentang topik, bahasan, atau konsep yang baru kita temui tersebut. Tentunya itu kan merangsang kita untuk bisa lebih rasa ingin tahu kita untuk mencari lebih tentang topik yang mau kita tambah untuk menambah wawasan kita. Nah, itu adalah beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa menunjang kemampuan membaca kita. Nah, itu tadi pengertian, kemudian tujuan, manfaat dari membaca, serta strategi yang bisa saudara lakukan untuk meningkatkan membaca topik yang sedang Anda sedang geluti. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi di akun Janitra di pertemuan membaca ini. Harapannya dari keterampilan membaca ini dapat kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang bagaimana mengembangkan potensi diri hanya dengan membaca. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan secara instan, tapi menjadi sebuah kebiasaan dulu yang harus kita tumbuhkan dari yang kecil, yaitu melalui tindakan suka membaca. Baik, terima kasih sudah memperhatikan pertemuan saya pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, terima kasih dan salam literasi untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.